Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 4 Desember 2020. Tema renungan dan saat teduh yang kita akan pelajari hari ini dengan judul Menerima yang Tidak Layak. Menerima yang tidak layak. Firman Tuhan terambil dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama dan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, tetapi Allah yang kaya dengan hikmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala ukuran-ukuran standar dunia bahwa penerimaan itu adalah sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Namun Tuhan memberikan sebuah pengajaran bagaimana Allah menerima kami sekalipun itu tidak ada keuntungan sama sekali yang engkau dapat. Karena kasih-Nya yang terpikir, yang dilakukan oleh Allah bagaimana memberi yang terbaik buat kami semua. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menerima yang tidak layak. Rasanya ini hukum yang tidak pernah akan kita lakukan. Sewaktu Anda membeli barang, baju di toko, Anda akan periksa dengan baik-baik jahitannya, kancingnya lepas atau tidak, ada cacat atau tidak. Setelah yakin baru Anda membeli. Waktu membeli pun Anda melakukan barang bagaimana di berbagai tempat dengan produk yang sama, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Itulah yang menurut kita layak. Layak menurut ukuran manusia adalah menguntungkan kepada setiap pribadi sahabat seperjalanan yang sebesar-besarnya. Mencari bagaimana produk-produk diskon. Apa yang disebut dengan tidak layak? Tidak layak itu tatkala apa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan, apa yang kita investasikan, hasilnya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinvestasikan oleh kita. Kalau berbicara tentang tidak layak ataupun layak, maka sesungguhnya kita semua di hadapan Tuhan tidak ada seorang pun yang layak di mata Allah. Bagaimana mungkin kita dikatakan kita layak? Kita diciptakan Allah, kita dikasihi oleh Allah, kita diberikan semua yang terbaik oleh Allah. Namun kemudian kita memberontak kepada Allah, jatuh di dalam dosa, bahkan ingin menyamai yang maha tinggi. Kalau bisa, kalau seandainya Adam dan Hawa itu akhirnya bisa menyamai yang maha tinggi, maka saya percaya di dalam nafsu dosa dan keserakahan Adam dan Hawa, Tuhan itu akan digeser di dalam kehidupan manusia. Tatkala merasa manusia sudah lebih baik daripada Tuhan. Bukankah sifat yang seperti demikian itu terjadi di dalam kehidupan kita? Bagi pengusaha yang tidak takut akan Tuhan, bagaimana memberhentikan karyawan tanpa ada pesangon, tanpa ada haknya, yaitu dibiarkan sampai dia berhenti sendiri. Bagaimana caranya? Ada seorang mengatakan kalau ingin memberhentikan seorang pegawai, dibiarkan tidak punya pekerjaan, dia punya harga diri. Akhirnya dia mundur sendiri. Waktu mundur sendiri, maka biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha itu kemudian tidak sebesar kalau kita kemudian memecatnya atau kemudian memberhentikan dan mem-PHK-nya. Inilah sifat manusia. Di dalam kehidupan kita pun demikian. Bukankah waktu kita membeli tawar-menawar, bagaimana kita menekan kalau bisa orang itu jual modal, kalau bisa diberikan dengan gratis. Namun Allah memberikan yang terbaik kepada kita tatkala kita berbuat sesuatu yang melukai hati Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kalau ini adalah ukuran manusia, maka ayat yang berikut, kalimat yang berikut, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, maka hari ini dan seterusnya engkau akan masuk dalam neraka. Engkau tidak layak menerima kasih, cinta, perhatian, dan yang terbaik dari aku sebagai Tuhan. Kalau itu kata Tuhan.
Namun apa yang Tuhan katakan? Sewaktu Tuhan berkata, kamu dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita itu sudah belajar bagaimana menerima kasih Allah yang sedemikian luar biasa besarnya. Menerima anugerah Tuhan. Anugerah itu adalah kebaikan Allah diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Namun Tuhan memberikannya itu kepada kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita semua adalah pribadi-pribadi yang tidak layak. Pribadi-pribadi yang siogianya dibuang oleh Tuhan. Pribadi-pribadi yang siogianya tidak lagi diperhatikan oleh Allah. Tidak ada satu alasan pun. Kalau secara hubungan timbal balik, Allah memperhatikan kita. Allah mengasihi kita. Allah dengan rahmat-Nya yang besar, kita mengatakan dengan rahmat-Nya yang dengan kekayaan rahmat-Nya, itu dilimpahkan kepada kita. Kita tidak pernah akan mendapatkan semuanya itu. Namun Tuhan menerima kita yang tidak layak untuk diterima karena kasih-Nya, karena cintanya. Yesus menebus kita di dalam kematian-Nya di atas kayu salib, menggantikan yang seharusnya kita disalibkan. Yesus yang menggantikan dosa-dosa kita, sehingga kita tidak perlu mengalami penyaliban tersebut. Lalu apa pelajaran yang kita akan pelajari daripada kasih Allah yang menerima kita yang tidak layak dengan cintanya yang luar biasa? Mari kita belajar untuk belajar menerima orang-orang yang menurut pandanganmu tidak layak untuk engkau cintai. Karena pernah melukaimu, karena pernah merugikanmu, karena pernah mengkhianatimu, karena pernah mendustaimu, karena pernah membuat engkau hidup di dalam kepahitan. Ampunilah mereka sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Kita tidak akan membiarkan orang-orang yang pernah melukai kita melukai yang kedua kali, tiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Kita harus menjaga diri. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengampuni. Dan kita ingat bahwa orang yang melukai kita belum tentu dia lebih buruk dari kita di hadapan Tuhan. Karena yang buruk itu, yang buruk atau yang baik hanya Tuhan yang menilai. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih baik. Tatkala ada orang mencuri, kita tidak mencuri, lalu kita merasa lebih baik dari dia. Belum tentu. Tatkala ada orang berzina, lalu kita merasa lebih baik daripada dia karena kita tidak berzina. Belum tentu. Jangan-jangan ada dosa yang lain yang kau perbuat yang berbeda bentuknya. Namun itu di hadapan Tuhan sama-sama saja. Hati yang kita perlu jaga dengan baik adalah jangan merasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita adalah semua di hadapan Tuhan pribadi-pribadi yang tidak layak. Sehingga dengan hati yang demikianlah kita belajar bagaimana bisa mengampuni. Kita belajar bagaimana bisa menerima sekalipun tidak harus orang itu hidup dengan kita. Menerima itu artinya apa? Kita tidak merendahkan orang. Karena Tuhan juga tidak merendahkan kita, padahal kita memang manusia yang sangat rendah, yang tidak patut dikasihani. Kita tidak perlu juga menghakimi orang lain. Karena mengapa? Karena penghakiman itu ada di dalam tangan Tuhan. Sewaktu kita mencoba untuk menghakimi orang lain, lalu pada saat itulah kita menempatkan diri sebagai pribadi yang layak. Dan kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah domba-domba yang hilang. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah anak-anak yang hilang. Karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Karena kayanya rahmat Allah yang begitu kaya, yang melampaui segala pelanggaran-pelanggaran dosa kita, sehingga kita diterima oleh Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa kita memiliki hati, kita ini pribadi-pribadi yang tidak layak di hadapan Tuhan. Namun Tuhan mencintai kita. Alkitab mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Belajar untuk merasa tidak lebih baik dari siapapun juga. Orang-orang yang pernah berbuat sesuatu yang buruk kepadamu, di hadapan Tuhan, kita semua tidak layak. Namun, Tuhan menerima kita yang tidak layak dengan cinta dan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah.
Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang bergumul, yang sedang menghadapi masalah, rintangan, persoalan, kesulitan dalam hidup, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami para sahabat seperjalanan, bahwa kami adalah pribadi yang tidak layak. Jangan merasa lebih pandai, lebih hebat, lebih rohani, lebih apapun dari manusia di dalam dunia ini, karena kami semua memang pribadi yang tidak layak. Namun Tuhan menerima kami yang tidak layak dengan kasih-Nya yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur untuk seluruh kebaikan Allah. Kita yang tidak layak diterima, Tuhan memberikan kepada kita penerimaan yang luar biasa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.